Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Hendrik. Kali ini kita coba tutorial bagaimana uji dependen sampel di tes. Semoga nanti video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah teman-teman, kemarin juga sudah pernah saya putarkan bagaimana tutorial tentang uji independen tes, tapi kali ini adalah uji dependen sampel di tes. Nah, uji dependen sampel t-test teman-teman sama juga dengan nama lainnya, yaitu uji Pirate sampel t-test atau uji Pirate t-test. Nah, seperti yang sudah pernah saya informasikan, uji dependen dan independen t-test adalah bagian dari uji T. Nah, perbedaannya, independen t-test itu memiliki kelompok kontrol, sedangkan uji dependen hanya memiliki kelompok intervensi atau berpasangan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, kita bahas terlebih dahulu konsepnya supaya nanti mudah dimengerti. Nah, uji independen atau mohon maaf, uji dependency test teman-teman ini adalah bagian uji parametrik. Nah, kalau dia bagian uji parametrik, maka harus memenuhi syarat atau harus memenuhi asumsi teman-teman. Nah, fungsinya sebetulnya adalah untuk mengetahui perbedaan atau perbandingan, ya. Jadi untuk melihat perbedaan atau perbandingan. Nah, kemudian teman-teman, uji Pirate sampel t-test adalah harus kelompok yang berpasangan. Yang dimaksud dengan kelompok berpasangan itu adalah jika dalam penelitian eksperimen peneliti hanya menggunakan kelompok intervensi, artinya tidak memiliki kelompok pembanding atau kelompok yang dikontrol. Nah, kemudian kelompok intervensi adalah kelompok yang diberlakukan atau kelompok yang diberikan perlakuan. Nah, kemudian ini salah satu contoh, ya, contoh judul dengan ujinya Pirate sampel t-test. Contohnya adalah pengaruh implementasi model penugasan profesional terhadap kualitas layanan di rumah sakit X. Jadi teman-teman, yang saya tanda ini adalah intervensi. Nah, ini nanti intervensi yang kita berikan atau perlakuan yang kita berikan. Jadi kita memberikan implementasi model penugasan profesional. Nah, yang kita lihat nanti ini pengaruhnya itu adalah terhadap kualitas di rumah sakit. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di rumah sakit X itu belum sama sekali diimplementasikan model penugasan ini. Nah, untuk itu sebelum kita implementasikan maka kita uji kualitas. Nah, uji kualitas layanan ini kita dalam bentuk kita nilai dalam bentuk instrumen kita gunakan kuesioner. Kuesioner namanya kuesioner kualitas layanan di rumah sakit. Nah, sebelum kita implementasikan ini kita uji dulu bagaimana kualitasnya. Kemudian setelah itu kita implementasikan ini. Nah, setelah kita implementasikan baru kita uji kualitasnya. Nah, itu namanya data berpasangan, teman-teman. Artinya kita menilai pre dan post. Nah, kemudian uji seperti yang saya katakan, uji dependency test ini harus memenuhi asumsi. Maka yang paling penting adalah data kita itu, data kualitas kita ini, data kualitas tadi itu harus berdistribusi normal. Nah, kemudian data berpasangan, baru kemudian homogen. Yang paling penting adalah data Pirate t-test ataupun data independent t-test itu harus berdistribusi normal. Langsung saya teman-teman kita coba langsung ke tutorialnya. Kita tunggu sebentar lagi loading. Nah, oke, ini data sudah masuk. Nah, ini data pre dan ini data post. Sampel saya 34 orang, teman-teman. Nah, artinya data pre ini adalah data, ya, nilai kualitas layanan tadi sebelum saya implementasikan sesuatu atau sebelum saya implementasikan model penugasan, dan ini data postnya setelah saya melakukan implementasi model penugasan. Nah, saya akan melihat apakah ada nanti perbedaan antara pre dan post.
Nah, sebelum kita masuk pada uji dependen atau uji parity test, ini harus berdistribusi normal. Nah, seperti yang saya katakan kemarin, cara mengujinya gampang saja ya teman-teman. Nah, ini kita bahas kembali dulu, ini nilai pre, nilai post, dan variabelnya ini. Nah, kita hanya kasih nama, kita hanya kasih ini kasih label, dan value-nya nggak usah diisi teman-teman. Jadi ini aja yang kita ubah. Ya, ini kita kasih nama pre, ini nama post, jadi ini nilai pre dan nilai post. Langsung saja teman-teman coba kita uji distribusi normal apa data kita ini normal atau tidak. Langsung saja ke analyze, baru analyze, deskriptif, langsung ke explore. Nah, ini cara untuk menguji distribusi normal. Oke, ini udah sebelumnya dari sini ya. Kalau kita pertama baru kita kembalikan ke dependent, ini pindahkan aja ke dependent. Langsung di klik plots-nya aja, yang lainnya diabaikan. Plots. Nah, ini harus dicentang ya, normality ini harus dicentang, teman-teman, wajib. Oke, abaikan saja yang lain, continue. Oke. Nah, maka muncullah nilainya. Nah, untuk mengetahui berdistribusi normal, teman-teman, kita lihat ini test of normality-nya. Nah, teman-teman, ada dua yang bisa kita gunakan, bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan bisa menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, tergantung teman-teman mana yang baik untuk digunakan. Biasanya sih kalau sampel di bawah 30 teman-teman orang bisa menggunakan Shapiro-Wilk. Tapi kalau Kolmogorov-Smirnov biasanya di atas 30. Nah, rujukan yang kita gunakan kali ini kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Di sini di signifikan kita melihat nilai pre-nya itu 200 dan post ini 200. Artinya begini, 200 ini ya. Artinya dia di atas 0,005 maksud saya. Jadi kalau dia di atas 0,05 maka dikatakan data kita itu memiliki distribusi yang normal ya. Jadi ini 200 nilai pre-nya normal dan nilai post-nya normal. Jadi ini bisa kita lanjut langsung ke analisis uji Poirot atau dependency test. Oke teman-teman, kalau kita menggunakan rujukan Shapiro-Wilk juga normal ya, normal. Jadi bisa kita dua rujukan. Oke, kita close. Kita lanjut kepada uji dependency test. Nah, uji dependency testnya kita langsung saja. Dia kalau uji dependency test dibandingkan independent test lebih mudah kita menggunakan uji dependency test karena kita nggak mengubah variabel lagi. Langsung saja kalau dependency test ini mulai dari analyze, baru ini compare means, ini baru sebelah kanan baru ini Poirot sample t-test. Klik saja. Nah, ini pre ini pindahkan ke sebelah. Mohon maaf, kita kembalikan semuanya ke sebelah kiri. Oke, baru ini pre, ini nilai pre kasih di variabel 1, baru post kasih lagi ke sebelah. Nah, optionnya diabaikan saja, langsung oke teman-teman, tinggal oke dan ini hasilnya. Nah, gampang saja kan teman-teman. Nah, ada 3 tabel, satu tabel pertama, tabel kedua, dan tabel ketiga. Nah, bagaimana cara membaca hasilnya? Mudah saja. Kita pastikan dulu minnya berapa. Minnya 34, nggak ada yang salah ya. Oke. Kemudian ini tabel kedua, ini tabel korelasi. Nah, kalau tabel korelasi ini di sini mengatakan bahwa signifikannya itu 874 dengan korelasi 0,28. Artinya di sini teman-teman, kalau kita baca adalah ini kan di atas 0,05, berarti tidak ada hubungan ya antara variabel atau antara nilai pre dan nilai post, tidak ada hubungan. Korelasinya pun kalau angka 028 ini jauh mendekati angka 1000, jadi sangat rendah korelasinya. Namun tabel yang ketiga di sini, nah di sini kita bisa mengetahui, nah ini tabel ketiga teman-teman, ini sebetulnya data yang paling penting. Di sini kita mengetahui di signifikan total ini adalah 0,05 bahwa ada perbedaan antara nilai antara nilai sebelum dan sesudah. Artinya ada perbedaan antara nilai pre dan post. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ada pengaruh ya, ada pengaruh sebelum dan sesudah melakukan implementasi model penugasan tadi. Nah, jadi
nilai ini yang paling penting untuk para sampel TTS. Jadi ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah setelah dilakukan implementasi penugasan. Itu cara membacanya. Semoga video yang singkat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika nanti ada pertanyaan atau diskusi atau masukan, boleh nanti dimasukkan di kolom komentar. Semoga bisa saya jawab demi kebaikan atau demi peningkatan dari video kita ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Selamat siang.